Fakta Pertahanan Atlantik Utara terus menegaskan keinginan membangun pangkalan militer di Eropa Timur yang berdekatan dengan teritori Rusia. Mircea Geoana, Wakil Sekretaris Jenderal NATO menekankan, NATO tidak lagi terikat dengan komitmennya untuk melebarkan sayap keanggotaan ke negara-negara Eropa Timur. Geoana juga menegaskan bahwa blok itu tak perlu lagi menahan diri untuk menempatkan pasukan di Eropa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Geoana ketika berbicara di ibu kota Lithuania, Vilnius pada Minggu 29 Mei. Rusia mengambil keputusan mereka membuat kewajiban untuk tak menyerang negara tetangganya yang kini malah mereka lakukan dan melakukan konsultasi reguler dengan NATO. Yang tidak mereka lakukan, kata Geoana, dikutip dari AFP. Jadi saya rasa undang-undang pendiri ini tidak berfungsi karena Rusia. Lanjutnya, NATO bakal perkuat pertahanan di seluruh sisi, bukan cuma sayap timur saja. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada surat kabar Spanyol ABC bahwa NATO berencana meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat pertahanan di seluruh wilayah negara anggota aliansi dan bukan hanya sisi timur. Dia mengatakan tidak ada yang tahu persis seberapa cepat konflik di Ukraina akan berakhir, tetapi mencatat bahwa NATO telah berbagi informasi intelijen di Ukraina sejak musim gugur lalu dan anggota aliansi harus siap jika permusuhan di sana antara Ukraina dengan Rusia akan berlangsung lama. Stoltenberg juga mendesak negara-negara NATO untuk mendukung hak Ukraina untuk membela diri. Ketua Aliansi Pertahanan Atlantik Utara itu juga menekankan bahwa pihaknya akan memulai langkah untuk memperdalam kerjasama antara Uni Eropa dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Pada KTT Madrid yang dijadwalkan akan digelar pada 29-30 Juni mendatang. Pada KTT Madrid kami akan memetakan jalan ke depan untuk dekade berikutnya. Kami akan mengatur ulang pencegahan dan pertahanan kami untuk dunia yang lebih berbahaya. Kami akan memperdalam kerjasama kami dengan negara dan organisasi yang berpikiran sama, termasuk Uni Eropa dan negara-negara di Indo-Pasifik, kata Stoltenberg pada upacara peringatan 40 tahun aksesi Spanyol ke NATO. Menurut Stoltenberg, Finlandia dan Swedia juga diharapkan untuk bergabung dengan KTT tersebut, mengingat kedua negara sudah menyampaikan permohonan bersejarah untuk mendapatkan status sebagai negara anggota NATO. Sebelumnya pada bulan Mei, Finlandia dan Swedia mengajukan tawaran keanggotaan mereka ke NATO, tetapi Turki memblokir rencana mereka setelah menuduh kedua negara Nordik itu selama ini sudah mendukung Partai Pekerja Kurdistan yang dicap sebagai kelompok teroris di Turki dan beberapa negara lain. Amerika Serikat akan mempertahankan 100.000 tentaranya di Eropa Timur untuk masa mendatang, bahkan berpotensi meningkatkan jumlah jika melihat ancaman dari Rusia ke NATO atau dua calon anggota baru, Swedia dan Finlandia, beberapa pejabat mengatakan kepada CNN pada hari Jumat. Jika NATO melakukan lebih banyak latihan militer di daerah itu atau lingkungan keamanan berubah, AS dapat membawa lebih banyak pasukan atau bahkan membangun lebih banyak pangkalan militer di kawasan itu, kata para pejabat. Rencana tersebut dilaporkan sedang dipertimbangkan setelah pertemuan Kamis Kepala Militer NATO di Brussels dan mereka akan dipresentasikan pada pertemuan para menteri pertahanan bulan depan. Para pemimpin blok tersebut kemudian akan bertemu di Madrid pada hari Juni, sementara Swedia dan Finlandia telah mendaftar untuk bergabung dengan NATO. AS belum memilih untuk menggerakkan pasukan lebih lanjut untuk pertahanan mereka. Meskipun setiap pergerakan senjata oleh Rusia yang telah berjanji untuk menanggapi aksesi kedua negara ke organisasi tersebut dapat mengakibatkan pengerahan lebih lanjut, namun beberapa negara NATO telah setuju untuk memberikan dukungan di luar struktur resmi blok tersebut. Sementara aplikasi mereka diproses. AS menambah jumlah pasukannya di Eropa menjadi 100.000 pada bulan Maret, pertama kalinya menempatkan sebanyak itu di benua itu sejak tahun 2005. Komando Eropa Amerika Serikat, AUKUM, secara khusus menyalahkan agresi Rusia atas peningkatan pengerahan. Mayoritas pasukan ditempatkan di Polandia dan Jerman diikuti oleh Italia dan Inggris. Negara-negara Baltik telah menyerukan kehadiran pasukan yang lebih besar di wilayah itu saat konflik di Ukraina berlanjut. Sebelum operasi militer Rusia di Ukraina, AS memiliki sekitar 60.000 tentara yang ditempatkan di Eropa Timur. Meskipun secara resmi tidak ada pasukan AS di Ukraina, Washington telah mengirim miliaran dolar bantuan militer ke Kiev. Rusia menyerang negara tetangganya pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk menerapkan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang diperantara di Jerman dan Perancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Putin tempatkan rudal Sarmat ke perbatasan Finlandia. Di tengah rencana Finlandia dan Swedia masuk menjadi NATO, Putin perintahkan angkatan udaranya menempatkan rudal Sarmat ke perbatasan Finlandia. Diketahui Rusia menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia. Konon, jumlah senjata nuklir Rusia mencapai lebih dari 6.000 rudal. Salah satunya adalah Satan II atau Sarmat. Bernama Satan II, rudal nuklir Rusia tersebut dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hipersonik dan mencapai bagian Eropa dalam hitungan detik. Pernyataan itu diklaim berulang kali di televisi pemerintah Rusia. Bahkan mereka menbual bisa menghapus Inggris dari peta hanya dengan satu serangan tunggal. Tak hanya Inggris, kota-kota besar AS bisa mengalami nasib yang sama. Satan II sebenarnya adalah rudal balistik antarbenua RS-28 Sarmat dengan berat 20 ton. Jangkauannya 11.000 mil memungkinkan rudal untuk menyerang hampir semua target di dunia dan mampu terbang di atas kutub untuk mencapai target lebih cepat. Kecepatan hipersoniknya menjadikan Satan II salah satu senjata tercepat dan paling tidak dapat dipertahankan di dunia. Melaju dengan kecepatan sekitar 16.000 mph selain kemampuan jangkauan dan kecepatannya. Satan II memiliki statistik kuat lainnya. Mega roket dapat membawa hingga 15 hulu ledak nuklir yang disebut oleh Kementerian Pertahanan Rusia sendiri sebagai rudal paling kuat dengan jangkauan penghancuran target terpanjang di dunia. Kecepatan Satan II sama menakutkannya dengan kekuatan penghancurnya. Diluncurkan dari silo di Rusia, mega rudal itu bisa menghantam London hanya dalam 200 detik. Paris juga akan hancur hanya 210 detik setelah peluncuran. Dengan Finlandia dan Swedia mencari keanggotaan NATO, Rusia yang marah dapat menyerang Helsinki hanya dalam 15 detik dengan Satan II. Sementara Amerika Serikat dapat melihat kota-kota besar hancur hanya dalam 14 menit. Dengan catatan Rusia mampu menyerang AS dengan menembak dari Siberia untuk menghantam pantai barat atau di atas kutub utara untuk menghancurkan kota-kota seperti New York atau Washington. Berbicara tentang senjata nuklir, Putin tidak menahan diri untuk menyatakan potensinya jika Rusia terus diancam oleh Sekutu Barat atau NATO.